Oke teman-teman, kali ini kita akan bersantai dulu. Kita akan melihat meme-meme science. Oke, let's go. Kenapa di Jepang jarang ada pria gemuk dan anak kecil? Soalnya sekalinya ada, 2 kota langsung hilang. Pria gemuk, kita bahasa Inggrisin fat man, anak kecil little boy. Fat man dan little boy adalah kode nama untuk bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Thermometers are speedometer for atoms. Termometer adalah speedometer untuk atom. Bener teman-teman. Jadi kalau kita belajar di kinetika gas, kita bisa tahu bahwa sebenarnya suhu itu adalah representasi dari energi kinetik dari atom. Kalau atomnya ini gerakannya makin cepat di level mikroskopis, secara makro kita akan mendeteksi bahwa benda itu suhunya akan lebih tinggi daripada ketika atomnya ini bergerak secara lebih lambat. Di sini kalau kita coba lihat untuk hubungannya secara matematis. Nah, di sini bisa kita lihat hubungannya teman-teman. Jadi temperatur dia nilainya berbanding lurus dengan energi kinetik, atau secara lebih gampangnya berbanding lurus dengan kecepatan kuadrat dari atomnya. Jadi benar teman-teman, termometer adalah speedometer untuk atom. Pertama kali dengar rumah kaca. Rumah kaca. Efeknya bisa bikin banjir besar. Memantulkan cahaya. Siapa yang juga mengalami seperti ini teman-teman? Aku juga dulu mikirnya gini loh pas masih SD loh. Kan dijelasin ya efek rumah kaca. Ya aku mikirnya ya kalau rumah kaca yang ada di perkebunan itu berbahaya untuk bumi, bisa buat pemanasan global, bisa bikin bencana lah macam-macam. Tapi ternyata enggak seperti itu teman-teman. Sampai sekarang gue nggak paham sama materi efek rumah kaca. Oke. Efek rumah kaca itu cuman istilah aja ya teman-teman. Jadi rumah kaca sendiri yang asli yang dipakai di budidaya tanaman itu dirancang agar cahaya matahari bisa masuk, tapi kemudian keluarnya lebih susah, sehingga suhu di dalam ruangan rumah kaca ini bisa jadi lebih hangat atau sesuai dengan apa yang diinginkan nantinya. Nah, dalam konteks efek rumah kaca ini adalah istilah untuk menggambarkan hal yang sama dalam konteks bumi yang terjadi di bumi. Jadi atmosfer bumi kalau ada banyak gas karbon dioksida, dia akan punya efek seperti rumah kaca tadi. Cahaya matahari bisa masuk, tapi kemudian keluarnya lebih susah, sehingga akibatnya suhu udara di dalam bumi jadi makin panas lama-kelamaan. Next, disuruh foto kaki gajah. Ayo aja gue mah di Chernobyl. Malas. Waduh. Sebenarnya nggak masalah sih kalau ngambil fotonya sekarang teman-teman. Yang jadi masalah itu kan kalau kita ngambil foto kaki gajah Chernobylnya ini pas ketika sesaat setelah ledakan Chernobyl atau beberapa tahun setelahnya. Karena nilai radiasi radioaktifnya sangat-sangat kuat. Bahkan ketika kita berada di dekat kaki gajah ini, kurang dari semenit aja, ini efeknya udah sangat-sangat fatal. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, nilai radiasi radioaktifnya udah menurun secara sangat-sangat signifikan. Ini udah ada yang pernah bahas tentang kaki gajah Chernobyl ini teman-teman. Ini bagus banget pembahasannya, channelnya bagus, silahkan bisa ditonton ya. Nah di sini dia udah membahas juga orang ini bahwa berdasarkan laporan penelitian tentang kaki gajah Chernobyl ini, unsur radioaktif yang paling banyak dan paling berperan dari sisi radioaktifnya kaki gajah ini adalah strontium dan cesium. Yang mana strontium dan strontium ini nilai paruh waktunya, half time dari unsur radioaktifnya adalah sekitar 30 tahun. Dan kalau kita balik lagi, Chernobyl itu meledak di 1986, udah lebih dari 30 tahun kan ya. Berarti udah lebih dari 30 tahun, yang artinya nilai radiasi radioaktifnya udah menurun dengan sangat drastis teman-teman. Jadi nggak masalah kalau sekarang teman-teman. Ayo aja gue mah kalau ada yang ngajakin. Bolongan ireng gede pol,
Ini maksudnya gimana ini? Piye iki maksudnya? Ya bener sih, supermassive black hole diterjemahin bahasa Jawa supermassive, gede pol black hole sebulungan ireng. Tenan ora iki? Cek. Loh, mana ini? Nggak ada ini. Nggak ada ternyata. Fake ternyata. Adanya di sini malah alih kaca, luang ireng maha agung. Nah, oh ternyata ini translate-nya teman-teman. Ternyata di sini bahasa Jawanya adalah luang ireng moho agung. Nah kalau gini kan jadi lebih kerasa estetik ya teman-teman ya, daripada bolongan ireng gede pol. Nggak mungkin ada matematika di Minecraft. Aku yang mencoba mencari stronghold. Oke. Langsung jadi senku, langsung hitung nih di otaknya nih. Oke. Iya sih, bener juga sih. Kalau nyari stronghold di Minecraft ini kan perlu untuk ngelempar Ender Eye ya. Kemudian kita bisa ngelempar beberapa Ender Eye. Kemudian kita lihat nih, kita perhatiin arahnya. Dan kita triangulasikan. Kita carilah ya titik pertemuan antara dua arah garis ini di mana. Nah titik pertemuan itu adalah lokasi dari strongholdnya. Nah ini kalau di YouTube juga banyak nih ya tutorial. Easily find the stronghold using math, triangulation, trigonometry. Nyari lokasi stronghold pakai trigonometri, pakai triangulation. Luar biasa ternyata. Momen ketika ingin beli stabilizer untuk membuat video stabil dengan harga murah. Kemahalan, pakai gimbal kemahalan 11 juta. Ini baru murah. Ayam 76.000. Cukup 76.000 udah bisa stabil pakai ayam. Udah gitu habis dipakai bisa dimakan lagi. Ayam bisa dijadikan stabilizer karena leher ayam memiliki tulang dan sendi yang banyak sehingga bisa stabil. Ya, lebih lengkapnya lagi, jadi di kepala ayam ada semacam sensor giroskop ya yang bisa mendeteksi gerakan tubuh sehingga ketika tubuhnya bergerak, sistem otot dan sendi-sendinya nanti akan mengkompensasi gerakan itu sehingga kepalanya bakal tetap diam meskipun tubuhnya dia gerak-gerak. Aku nggak bisa aku. Cowok yang lari 12 menit 3000 km. Spek rute balistik. 12 menit 3000 km. Ini manusia mana ini yang bisa lari secepat ini 12 menit 3000 km? Coba kalau kita konversi 12 menit itu berarti 12 bagi 60 0,2 jam. Berarti kecepatannya adalah tinggal kita bagi aja. Kecepatannya adalah 3000 bagi 0,2. Hasilnya adalah 15.000 km. Ini manusia mana yang bisa gerak secepat ini? Standarnya nggak masuk akal ini. Pacarnya RSM 56 Bulava. Apa ini RSM 56 Bulava? Misilnya Rusia. Kecepatannya adalah 29.000 km per jam. Masuk spek. Ternyata emang speknya yang diinginkan adalah spek rudal balistik antar benua teman-teman. Next, gallium aluminium. Ini adalah ketakutan terbesar dari aluminium, yaitu ketika ketemu gallium. Karena meskipun aluminium ini cukup kuat ya, ketika dia ketemu gallium, semua kekuatan ini akan jadi sia-sia. Karena gallium sendiri bisa masuk ke dalam struktur kristal dari aluminium, sehingga dia akan melemahkan ikatannya. Dia akan melemahkan aluminium dari dalam. Aku udah bikin pembahasannya dan juga pembuktiannya kemarin di video sebelumnya. Silahkan bisa ditonton. Dan di situ aku juga nunjukin bahkan untuk plat aluminium yang cukup tebel, ketika dikasih gallium, dia bisa kayak kerupuk loh. Bagus ini meme-nya. Oke. Soal MTK, Rudi menempuh perjalanan Jakarta-Semarang dalam waktu 2 jam. Jika Rudi Jakarta-Semarang kok 2 jam. Jika jarak yang ditempuh 400 km, motor apa yang dipakai Rudi? Nggak masuk akal ini soalnya. Naik mobil aja itu santai 6 jam lah ya Jakarta Semarang. Naik kereta juga sekitar 6 jam.
Bisa cepat naik pesawat itu 1 jam. Kalau 2 jam naik apa ini pertanyaannya Rudi ini? Pertanyaannya kendaraan apa yang dipakai Rudi? A. Mobil. Mobil enggak. B. Motor. Enggak juga. C. F1. Bisa jadi. D. Buruk. Buruk enggak. Karena kalau buruk ya malah enggak ada sedetik udah sampai kan katanya kecepatan cahaya ya. Kecepatan rata-rata mobil F1 adalah 200 km per jam. Berarti kalau dalam waktu 2 jam ya bener Rudi bisa menempuh jarak 400 km. Ternyata Rudi naiknya mobil F1 teman-teman. Dengan catatan jalannya mulus ya, nggak banyak hambatan. Karena kalau banyak hambatan ya sama aja. Usaha menurut IPS, usaha menurut IPA. Ada perbedaan makna ya memang teman-teman antara usaha di kehidupan sehari-hari sama yang di IPA. Kalau di kehidupan sehari-hari usaha ya berusaha, usaha dagang, usaha cari kerja dan lain sebagainya lah ya. Sementara kalau untuk IPA, usaha atau kerja atau work disimbolinnya W, artinya spesifik pada gaya dorong yang mengakibatkan perpindahan. Karena usaha sendiri kalau dalam fisika konteksnya adalah terkait dengan proses transfer energi. Makanya yang dilihat adalah gaya yang mengakibatkan perpindahan. Ini juga yang jadi alasan kenapa kok kalau kita ngasih gaya dorong sekeras-kerasnya ke tembok, tapi kemudian temboknya nggak bergerak, dianggapnya usahanya sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada proses transfer energi ke temboknya di situ. Seperti itu teman-teman maksudnya. Belajar fisika, nonton Fajrul FX. Loh. Ya jelas tidak ya teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan, kalau kalian mau belajar fisika, silahkan belajarnya lewat buku, belajar di sekolah, diskusi sama guru, belajar mandiri, dan lain sebagainya. Jadikan video-video di YouTube, baik itu di channel ini atau di channel lainnya, sebagai pemantik, sebagai inspirasi aja. Setelah itu tetap harus belajar secara mandiri. Karena kalau kalian cuman belajar ngandelin video YouTube, belajar fisika apalagi ya pasti nggak berkembang teman-teman. Momen guru matematika dapat kue dikor rumus, ternyata salah tulis rumusnya. Pop tukang kue di roasting guru matematika karena salah nulis. Mau ngasih hadiah malah di roasting kue. Muridnya dia nyiapin piring tapi tiba-tiba disuruh ambil kertas sama pensil buka sesi bedah rumus baik. Ternyata memang benar adanya, mau sebaik dan setulus apapun kita di mata manusia yang dilihat hanya kesalahan. Oke. Coba kita lihat dulu rumus-rumusnya gimana sih ini. C pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Oke. Bisa aja benar, tapi kalau di sini maksudnya adalah teorema Pythagoras, dengan C itu adalah hipotenusa yang sisi miring, harusnya C pangkat 2 ya. Mungkin salah tulis atau mungkin aku salah lihat ini ya. Tapi kayaknya emang C pangkat 3 deh ini deh. Oke, terus di sini ada cos A sama dengan B per C. Ini benar, tapi maksudnya ini berlakunya untuk kondisi segitiga siku-siku ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini bentuk segitiganya bukan segitiga siku-siku. Ini segitiga sama kaki. Loh. Ternyata emang keliru teman-teman untuk rumus-rumusnya. Ya Bu gak apa-apa, marahin dulu aja Bu, gak apa-apa. Silakan. Momen ketika kamu melihat meme yang lucu namun kamu memiliki penyakit TBC. Tertawa tapi terus. Ini terlukanya beneran. Tertawa bisa menyebabkan sakit pada penderita TBC karena infeksi pada paru-paru dan dada membuat area tersebut meradang. Saat tertawa, otot dada dan perut berkontraksi yang memperburuk rasa sakit. Selain itu, TBC dapat mengiritasi saluran pernapasan. Jadi saat tertawa, pernapasan yang cepat dan dalam bisa memperburuk rasa sakit di dada dan tenggorokan. Kukira hanya meme ya, tertawa tapi terluka. Ternyata TBC.
Dan itu dulu saja untuk video kali ini. Semoga bisa lebih fresh ya setelah melihat meme-meme ini. Kalau kalian punya meme-meme menarik, silahkan kirim ke Discord atau bisa juga tag akunku di sosial media. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.